Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya teman-teman, adik-adik, anak-anakku, mahasiswa kelas manajemen keuangan lanjutan ya. Ini semester berapa ya? Mungkin semester 4 atau 6 ya. Meneruskan dari mata kuliah atau kelas sebelumnya, yaitu manajemen keuangan. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya, cuman kita akan lebih mendalami dengan kasus-kasus yang terkini. Oke, sebelum masuk ke materi yang detail nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, pada pertemuan pertama kali ini saya Yasir Maulana, masih ingat ya nama saya, yang udah pernah ikut kelas saya. Yang belum, mungkin kenalan dulu ya. Nama saya Yasir Maulana. Saya masih belum begitu lama ya mengajar atau mengampu mata kuliah di Prodi Manajemen Universitas Kuningan, ya kurang lebih 2 tahun setengah lah ya, atau 2 tahunan lah mengabdi di Universitas Kuningan ini. Kenapa saya mengabdi, ingin mengajar di Universitas Kuningan ini? Karena saya suka di bidang pendidikan ya. Passion saya itu di bidang pendidikan, sosial, dan keilmuan. Jadi saya berusaha berbagi apa yang saya bisa, apa yang saya tahu kepada teman-teman, khususnya di kelas yang saya ajar atau yang saya ampu. Ya, lebih banyak fokus di manajemen keuangan, meskipun ada beberapa mata kuliah lain yang juga saya ampu. Namun, saya lebih banyak berfokus dan berkonsentrasi di manajemen keuangan. Dan tugas saya sebenarnya berbeda ya, antara sekolah dasar, sekolah menengah, dan kampus dan kuliah itu berbeda. Jadi belajarnya itu tidak satu arah, seperti guru mengajarkan, menjelaskan, dan memberikan suatu teori kepada kalian. Tapi di kuliah itu, atau di kampus, atau di khususnya S1 ya, sarjana, ada banyak sekali ragam bentuk pembelajaran ya. Apalagi saya melihat ya, beberapa waktu belakang ini saya mencoba mengevaluasi, ternyata karakter ya mahasiswa Uniku ya, yang terutama yang ada di kelas saya, yang saya amati, itu kalau enggak diarahkan, ditugaskan, diinstruksikan untuk membaca atau mengerjakan sebuah case, sebuah kasus, maka dia tidak akan membaca. Anak mahasiswa tersebut tidak, atau jarang sekali membaca secara mandiri ya, atau secara terfokus ya pada pelajaran atau pada mata kuliah yang sedang dijalaninya. Jadi bentuk yang paling ideal ya, yang menurut saya selama mengajar ini adalah, pertama ya, satu arah ya, tapi porsinya tidak banyak. Artinya ada penjelasan teori, ada penjelasan materi, lalu mahasiswa harus mengemas teori itu ke dalam suatu bentuk makalah yang akan dipresentasikan. Otomatis ketika diberikan tugas membuat makalah dan mempresentasikannya di depan kelas, mahasiswa akan terdorong untuk membaca, akan terdorong untuk berdiskusi, akan terdorong mencari informasi. Ya, jadi harus memang seperti itu. Saya lihat harus dikasih pressure untuk bergerak mencari informasi dan mendalami lebih jauh mengenai materi yang diajarkan. Yang kedua adalah melakukan analytical thinking ya. Jadi
masih sedikit sekali yang melakukan analytical thinking dan mengeluarkan pendapatnya berdasarkan analytical thinking itu. Maka dari itu presentasi itu tidak hanya satu arah juga dari mahasiswa yang menjelaskan, tapi harus ada gayung bersambut, harus ada saling mengamati, saling memperhatikan, dan saling memberikan pendapat, baik itu pendapat yang pro, pendapat yang menguatkan, ataupun pendapat yang kontra, atau pendapat yang menyanggah gitu. Dan juga plus pada umumnya ada pertanyaan, mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan. Kemudian ada juga materi dengan atau pola dengan melihat film ya. Sebuah film itu biasanya merubah dari dokumenter, dari buku atau dari kasus menjadi suatu fiksi ya, suatu fiksi yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat dengan alur cerita tertentu. Nah, kemudian ada juga pola mengerjakan soal dan ada pola melakukan proyek. Nah, di sini ada beberapa kombinasi yang akan saya coba terapkan sehingga teman-teman bisa menguasai materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, kembali ke laptop ya. Saya tadi jelaskan masalah karakteristik kelas kita, kelas di Uniku khususnya. Kemudian saya mereview sedikit ya mengenai manajemen keuangan yang sempat kita pelajari semester lalu ya. Terima kasih yang sudah fokus belajar ya pada semester lalu, mungkin masih ingat. Yang belum fokus ya tolong dibaca-baca lagi bukunya. Jadi ada satu hasil penting di dalam manajemen keuangan. Hasil pentingnya itu apa? Output pentingnya adalah keputusan ya. Keputusan, fungsi pentingnya. Pada ujungnya adalah membuat keputusan. Ada banyak sekali keputusan di dalam manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan fungsinya teman-teman udah pernah saya bahas di dulu, udah pernah baca juga. Nah, fungsi dasar POAC dengan berbagai pengembangannya ya, planning, organizing, controlling, actuating dalam bidang keuangan. Teman-teman juga udah pernah belajar mengenai struktur organisasi perusahaan. Ya. Jadi keputusan itu apa? Keputusan penting dalam keuangan perusahaan. Oke. Saya tahu mungkin teman-teman juga jarang atau belum mendapat personal finance atau keuangan personal atau keuangan pribadi. Udah langsung loncat ya, materi kita adalah corporate finance, bukan personal finance. Jadi loncat ke keuangan perusahaan. Belum belajar keuangan pribadi, tapi udah belajar keuangan perusahaan. It's okay, kita tetap bisa jalan bersama-sama ya, paralel. Belajar personal finance juga, belajar corporate finance juga. Jadi perlu ditekankan bahwa dalam manajemen keuangan ini yang pertama dan lanjutan, kita banyak berbicara tentang corporate finance atau keuangan perusahaan. Karena apa? Sarjana S1 manajemen, sarjana ekonomi didesain, dibentuk oleh kurikulum ataupun oleh saya sebagai jembatan kurikulum itu untuk menjadi level manajerial atau pengambil keputusan ya, bukan level staff. Jadi kalian harus punya basic bagaimana mengambil keputusan berdasarkan data-data keuangan ya. Ada 3 ya yang saya akan review, ada 3 keputusan besar dari sekian banyak keputusan di dalam perusahaan ya. Yang pertama adalah apa? Capital budgeting decision ya, atau keputusan penganggaran modal. Jadi ketika pertama kali akan dibentuk suatu perusahaan atau ketika pertama kali perusahaan akan melaksanakan proyek, harus diputuskan anggarannya ya, anggaran modalnya. Ya. Anggaran modalnya. Mau masuk ke bidang apa, mau masuk ke proyek apa, itu ditentukan dulu. Karena nggak bisa pas awal
pendirian atau awal pengembangan proyek itu bisa semua bidang kita masukin, nggak bisa. Ya, kecuali kita punya banyak divisi, tapi pasti per divisi itu akan fokus di bidangnya masing-masing. Tujuan utamanya adalah kita mau invest apa, mau invest kemana, mau invest berapa banyak. Ya, itu perlu diputuskan di awal dengan berbagai analisis yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, capital structure decision. Kita udah menentukan tadi mau invest di bidang apa, mau melaksanakan proyek apa, lalu kedua adalah struktur modalnya seperti apa. Apakah kita 100% modal sendiri, komposisi ya, struktur atau komposisi modalnya, ya, bauran modalnya, atau modal sendiri tidak sampai 100%, jadi harus ada modal dari luar. Modal dari luar itu apa aja? Ya, masih ingat pasti ya. Yang pertama, pinjaman dari pihak eksternal, baik itu personal atau institusi atau lembaga keuangan, misalkan pinjaman dari bank, dari lembaga pembiayaan keuangan, lembaga permodalan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yang tadi pertama kan pinjaman ya, atau hutang atau debt. Yang berikutnya adalah modal dari ekuitas pihak lain, atau bisa kita sebut dengan penjualan saham. Kita bisa ngejual saham untuk mendapatkan modal. Jadi ada tiga ya. Pertama modal sendiri, kedua pinjaman, atau modal ekuitas. Kita ngejual saham ya. Dan yang berikutnya adalah sama, pinjaman juga, tapi bukan pinjaman ke institusi. Ya, jadi kita menjual saham, yang berikutnya adalah menjual surat utang atau obligasi. Itu kita bentuk strukturnya sesuai dengan kekuatan analisis dari kelayakan bisnis kita dan banyaknya komposisi yang paling sesuai yang menghasilkan dengan biaya terendah dan menghasilkan profit terbaik, tertinggi ya, dibikin komposisinya, dibikin bobotnya sehingga menghasilkan terbaik dengan biaya modal terendah. Itu pernah disinggung, ada teman-teman juga pernah mengenal dengan weighted average cost of capital. Lalu yang ketiga adalah working capital management decision atau modal kerja manajemen ya. Artinya operasional sehari-hari, kasnya berapa, kas saldo minimum berapa, kita menganggarkan per bulan, per tahun berapa untuk biaya operasional dan sebagainya, kemudian menentukan harga modal HPP atau bahan baku atau harga penjualan berapa, ngambil keuntungan margin berapa persen, dan sebagainya, itu tiga keputusan yang setidaknya ada tiga keputusan yang harus dianalisis, didiskusikan, dan diambil keputusannya oleh seorang level manajerial keuangan. Kemudian, ya apa sih gunanya manajemen keuangan ya? Kita bahas kembali. Oke, tentunya teman-teman masih ingat dan sudah tahu. Ada banyak fungsi. Fungsi besarnya ada dua ya. Di sini ya. Pertama pengukuran ya, ultimate measure ya, pengukuran ultimate ya, atau apalah, pengukuran yang komprehensif ya. Bagaimana manajemen keuangan itu mengantarkan para shareholder, para pemilik saham, para pemilik perusahaan untuk mendapatkan kekayaan, keuntungan, kemudian kemakmuran secara finansial sebesar-besarnya ya. Tentu saja kita tahu mendirikan perusahaan itu buat apa?
buat cari cuan ya, buat dapat untung, biar makmur, biar kaya, biar bisa mempekerjakan banyak orang, biar bisa bersedekah dan lain sebagainya. Intinya kemakmuran secara finansial ya. Dan kedua, tujuan manajemen keuangan adalah creating value, ya, value atau nilai. Jadi yang pertama nyari cuan, yang kedua nyari value, nyari nilai. Jadi nggak hanya menguntungkan, tapi bisnisnya harus bernilai. Nilai itu ada beberapa macam, tapi tentu saja di sini secara manajemen keuangan ya kita nggak menilai dari segi sosial ya, meskipun nanti akan kita hubungkan, nggak dari brand image, nggak dari environmental, tapi dari nilai saham ya, nilai harga saham ya. Harga nilai itu secara awal, secara umum akan kita lihat dari stock price, harga sahamnya. Kalau di perusahaan terbuka akan mudah kita nih akan melihatnya, yaitu dari pergerakan nilai harga saham. Ya, di situ itu bisa kita lihat ada naik, ada turun, sesuai kinerja dan sesuai sentimen pasar. Nah, manajemen keuangan itu bertugas juga menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan khususnya melalui harga saham. Ya, saya ingatkan kembali bahwa manajemen keuangan beda dengan akuntansi. Akuntansi itu adalah pelaporan data historis. Nah, manajemen keuangan itu adalah membuat keputusan berdasarkan data historikal yang dibuat oleh laporan-laporan akuntansi atau laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Ya. Oke, jadi apa yang akan kita bahas di manajemen keuangan lanjutan? Jadi karena corporate finance, ingat ya, kata kuncinya corporate finance, keuangan perusahaan, kita akan membahas di keuangan lanjutan ini lebih banyak tentang investasi. Ya. Karena investasi ini adalah sesuatu yang alat utama yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan cuannya ya dari berbagai sisi ya. Oke, sampai sini ada bayangan ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan coba sedikit membayangkan mengenai investment environment atau lingkungan investasi. Saya lanjutkan kembali. Jadi perusahaan itu ada dua sisi, sebagai investor maupun sebagai alat investasi. Dua-duanya akan kita coba telaah. Kita akan coba mengenal apa itu investasi dan lingkungan investasi. Oke. Ada dua macam aset dalam investasi ya, bisa investasi dalam real asset atau investasi dalam financial asset. Real asset atau aset real, aset itu tahu kan ya, aset artinya, yang nggak tahu nanti silakan tanya di kolom komentar. Dalam real asset, itu bisa menghasilkan kapasitas produksi dan pendapatan bersih dari nilai ekonomis aktivitas perusahaan tersebut. Contoh, land, tanah, building, bangunan, machines, mesin produksi, knowledge used to produce good and service, yaitu ilmu dan standar prosedur untuk melaksanakan proses produksi yang baik. Jadi benar-benar menghasilkan produk, ya. Mesin, bangunan, ya, tanah, sistem
aplikasi, perlengkapan, dan lain sebagainya. Lalu ada financial asset, ya. Perusahaan juga selain bisa menginvestasikan uangnya ke dalam real asset untuk menghasilkan produk, juga bisa melakukan investasi di financial asset untuk menghasilkan profit berupa uang secara langsung atau berupa nilai perusahaan secara value. Apa tuh financial asset? Claims on real asset, ya. Kalau di dalam pasar modal atau di dalam keuangan di internasional, bentuknya adalah claim on real asset, ya. Misalkan surat berharga, surat obligasi, reksadana, dan sebagainya, itu adalah sebuah klaim atas aset. Dia punya underlying atau garansi pada suatu aset tertentu. Paham sampai sini ya? Kalau nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Dalam financial asset ya ada banyak ya, macam-macam ya. Tapi ada 3 bentuk besar, 3 bentuk utama. Yang pertama, fixed income or debt atau hutang ya. Kenapa disebut fixed income? Karena hutang ini fix pendapatannya dari apa coba? Dari bunga, interest atau bunga ya. Biasanya bunganya tetap per tahun misalkan 15% atau per bulan 2%. Itu fix. Jadi disebut fixed income atau pendapatan tetap. Tetapnya dari bunga karena itu bentuknya hutang. Kemudian yang kedua common stock atau equity, yaitu saham biasa atau ekuitas. Yang berikutnya adalah derivatif securities. Derivatif ini turunan dari common stock ya. Produk turunan dari biasanya dari ekuitas. Batuk. Contohnya option, waran, apalagi swap, bukan swab itu ya tes untuk COVID, tapi ada nanti kita bahas swab kalau ada waktu karena itu di Indonesia jarang sih ada, di luar negeri khususnya Amerika. Ada lagi sekarang berkembang jadi token cryptocurrency atau mata uang kripto atau komoditas berupa token digital ya. Harus dibeli dulu pakai duit kan, kripto itu harus dibeli dulu pakai duit, kalau enggak ya nggak bisa sehebat apapun tapi harus dibeli dulu pakai duit gitu. Kalau debt, common stock, derivatif udah jelas memang itu financial asset atau aset keuangan, aset yang harus dibeli pakai uang. Nah, cryptocurrency ini menyebut dirinya mata uang currency, tapi dia harus dibeli dulu pakai uang gitu. Harusnya itu otomatis jadi uang, tapi itu seperti koin atau komoditas akhirnya, meskipun itu bisa digunakan sebagai financial asset atau digital financial asset. Fixed income itu pembayarannya ditentukan oleh formula yang tetap, biasanya bunga. Lalu ada juga money market ternyata nih, atau pasar uang mengenai hutang ya. Ada yang short term, jangka pendek, highly marketable, yang sering diperdagangkan, kemudian usually low credit risk. Biasanya hutang itu yang sering diperdagangkan itu risiko kreditnya rendah atau risiko untuk gagal bayarnya rendah. Lalu ada capital market debt, di antaranya long term bonds dan ya long term bonds ya, itu bisa bondsnya pemerintah maupun swasta atau obligasi pemerintah maupun swasta. Biasanya juga safe
Ada juga yang risky. Yang risky itu biasanya swasta ya, bonds yang swasta. Kalau risk yang safe itu biasanya pemerintah. Safe itu artinya aman, resikonya rendah ya, gagal bayarnya rendah. Lalu berlanjut ke yang kedua, common stocks. Common stock itu adalah sebuah kepemilikan dari sebuah perusahaan. Biasa kita sebut dengan SAHAM, saham atau stock bahasa Inggrisnya, atau share. Apa tuh? Payment or to stockholder are not fixed ya. Ini hasil dari investasi saham ini nggak fix ya. Artinya berfluktuasi sesuai dengan kinerja atau kesuksesan dari perusahaan. Kinerja bagus ya, dapatnya bagus. Dapat apa? Dapat dividen atau bagi hasil ya. Kemudian derivatif. Derivatif itu turunan ya dari saham dan obligasi. Biasanya digunakan untuk melakukan transfer risiko atas bisnis di saham tersebut ya. Cuman di Indonesia masih sedikit ya, karena untuk saham dan obligasi aja kita masih baru bertumbuh lah ya penggunanya atau konsumennya. Kalau derivatif itu kan udah benar-benar mainan uang gitu kan, benar-benar harus siap dengan segala risiko karena nilainya itu sangat ditentukan oleh sentimen pasar. Dalam investasi lingkungan yang paling akan kita banyak bahas adalah financial markets ya, yaitu pasar modal atau pasar saham ya. Ada juga pasar keuangan berupa pasar mata uang, tapi tidak akan banyak kita bahas ya, karena itu lebih ke perdagangan uang ya. Kita akan lebih banyaknya di stock market atau pasar modal atau pasar saham. Bagaimana hubungannya nih katanya financial market dan ekonomi? Yang pertama, hubungan pentingnya adalah begitu berperannya informasi di pasar. Itu information role is very important in the capital or financial market. Ya, capital flow to company with best prospect. Modal, investasi, dana akan flows, akan mengalir kepada perusahaan-perusahaan yang dengan prospek yang sangat bagus ya. Jadi ketika ada informasi yang bagus mengenai suatu perusahaan, mengenai prospek bisnisnya, investor akan berbondong-bondong menginvestasikannya atau berbondong-bondong membeli saham dari perusahaan tersebut. Yang kedua, yang begitu penting adalah consumption timing ya, atau horizon waktu konsumsi. Gunakan securities atau surat berharga untuk menyimpan kekayaan dan menahan ya konsumsi untuk masa depan. Jadi salah satu fungsi pentingnya dari investasi saham ini adalah menyimpan dana kita dalam bentuk securities, dalam bentuk surat berharga agar bisa bertumbuh nilainya sehingga kita bisa menikmati hasil investasinya di masa depan, yaitu menjaga nilai dari uang kita bisa bertumbuh dan tentu saja nanti di masa datang kita akan bisa menggunakannya untuk keperluan-keperluan kita. Ya. Karena apa? Karena ketika timing ini dibahas, jadi para investor itu biasanya tidak hanya berpikir jangka pendek saat ini, tapi berpikir saat ini, besok, dan masa datang. Jadi duit itu pasti akan kita perlukan terus-menerus, sehingga jangan dihabisin sekarang, harus ditaruh sebagian, harus diinvestasikan sebagian, investasikan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kenapa investasi? Karena dengan investasi itu ngasih uang ke dalam pasar modal sehingga uang kita akan bekerja sendiri atau bertumbuh dengan sendirinya tanpa kita banyak otak-atik. Berbeda dengan bekerja kan, kita kerja ngasilin produk, ngasilin tenaga sehingga dibayar. Tapi kalau investasi di securities, di pasar modal, duitnya suruh kerja, dia akan bergerak-gerak sendiri sehingga menghasilkan investasi, imbal hasil atau return atau dividen atau capital gain seperti itu.
Nah, berikutnya adalah pentingnya alokasi risiko ya. Dalam investasi, investor bisa memilih, jangan bisa, malah harus ya. Idealnya harus memilih securities mana, saham mana yang punya tingkat risiko tidak terlalu besar ya. Jadi harus punya pola mengalokasikan saham atau meminimalisir risiko dengan alokasi investasinya ya. Berikutnya adalah separation of ownership management ya. Jadi dalam teori manajemen keuangan idealnya separation, ada pemisahan. Dipisahin antara ownership dan manajemen, antara pemilik dan manajemen, antar manajer. Pemiliknya siapa, pengelolanya siapa, jangan sampai sama. Meskipun masih banyak ya perusahaan keluarga yang menempatkan keluarganya di dalam manajemen, manajerial, baik direksi, manajer, dan sebagainya. Tapi dalam teori keuangan idealnya dipisahkan untuk apa? Untuk menghadapi agency problem. Agency problem apa? Nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Lalu ada juga corporate governance dan corporate ethics. Jadi dalam pasar keuangan, dalam pasar modal, dengan berbagai masalah yang timbul selama puluhan tahun, pasar modal bergulir, perlu adanya corporate governance. Perlu diatur bentuk pengelolaan dan etika bisnis yang ada di dalamnya sehingga investor merasa aman duitnya ditaruh di perusahaan tersebut. Karena kan kita nitipin duit kita ke perusahaan tersebut. Kita beli, masukin duit kita. Masa duit kita nggak tahu mau diapain, khawatirnya disalahgunakan ya, sehingga perlu adanya suatu aturan yang menggoverning dan menjaga etik ya. Meskipun sudah ada corporate governance, masih juga ada kasus, maka itu perlu ditekankan terus. Misalkan Enron ya, udah pernah dibahas oleh teman-teman. Rite Aid, Health South ya, ada auditor ya, ada analis, ada kasus-kasus yang lain sehingga kita perlu mengatur corporate governance ya. Bentuknya apa tuh corporate governance? Adalah tata kelolanya harus bagus dan harus transparan kepada publik ya. Transparan itu apa? Transparan itu terbuka laporan keuangannya dan komposisi manajemennya sehingga bisa dikontrol oleh masyarakat. Oke, kita sudah melihat tadi bentuk hubungan ya antara pasar dan ekonomi ya secara keseluruhan. Kemudian ada sebuah proses dalam investasi khususnya di pasar modal atau pasar keuangan. Prosesnya apa itu? Prosesnya banyak ya, mulai dari analisis sampai dengan dapat hasil. Nah, menurut Buddy Ken Marcus ya, buku yang saya ambil ya dalam presentasi ini, proses yang penting adalah pertama asset allocation atau alokasi aset. Alokasi itu apa? Ya proses penyimpanan ya, kita mau taruh di mana gitu. Kita akan memilih choice among broad asset classes. Ya, memilih kelas-kelas aset yang cukup banyak ya. Kita perlu memilih ya. Itu prosesnya. Proses pentingnya adalah mengalokasikan, bagaimana kita mengalokasikan aset kita, duit kita ya, ke dalam instrumen investasi tentunya di pasar keuangan atau pasar modal. Yang kedua adalah security selection, memilih saham mana ya. Saham mana yang akan kita beli ya, choice of which securities to hold ya. Bagaimana kita memilih saham atau sekuritas lainnya atau surat berharga lainnya, dan bagaimana kita hold itu menahan atau memegangnya berapa lama dan bagaimana gitu. Kemudian karena tadi ya, karena ada yang beli saham tuh jual beli, ada yang harian, ada yang beberapa harian, ada yang
mingguan, ada yang bulanan. Nah, investasi ini lebih ke jangka panjang ya. Jadi bagaimana dan berapa lama kita perlu hold. Nah, caranya nanti kita coba bedah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian security analysis ya, bagaimana kita menganalisis surat berharga atau saham tersebut, nilainya bagaimana, dan tingkat kemenarikannya tuh dia. Biasanya bagaimana tuh saham atau sekuritas yang menarik? Yang pertama kita bisa lihat besaran perusahaan tersebut, berapa besar modalnya, berapa besar produksinya, berapa bagus kinerjanya. Yang kedua, berapa liquid dia diperdagangkan di saham, likuiditasnya, berapa sering dia diperjualbelikan, liquidnya itu, likuiditas. Semakin liquid, berarti atraktif nih, menarik nih, bagus nih saham ini, gitu kan. Lalu dilihat dari sisi-sisi lain, misalkan dari harganya, dari laporan keuangan, dari rasio-rasio keuangannya, dari kinerjanya, dari sinyalingnya, dari profil dan manajemen dan lain sebagainya. Kita kombinasi penilaian kita menjadi apakah saham itu benar-benar layak untuk kita analisis dan kita pilih. Nah, lalu perlu diketahui, ya, pasar modal itu sangat kompetitif ya. Bergeraknya itu udah bukan per hari lagi, per menit, ya, bahkan per detik tergantung transaksi. Kita saling berebut, investor saling berebut cepet-cepetan karena ada namanya efficient market dan risk return trade off. Risk return trade off itu apa? Semakin besar risiko, biasanya semakin besar keuntungan ya. High risk, high return. Maka dari itu kita ada trade off ya. Ketika kita mengambil kira-kira menurut kita return-nya tinggi tapi ternyata punya risiko tinggi. Risikonya apa? Risikonya macam-macam, ada risiko turunnya harga, risiko kerugian perusahaan, ya. Kemudian risiko bisnis dan risiko pasar ya. Risiko pasar tuh biasanya kayak politik, ekonomi, bencana dan sebagainya. Kemudian efisien market ya. Market itu efisien. Artinya apa? Bisa secara sederhananya disebut harganya itu akan cepat bertemu pada satu titik gitu kan. Misalkan ada yang naik harganya, ketika berlomba-lomba membeli yang naik, maka dia akan pada satu titik akan turun atau akan stabil atau akan pada harga yang tidak menguntungkan lagi untuk dibeli gitu kan. Saking cepatnya, saking efisiennya. Kemudian ada dua ya, jadi untuk menghadapi efisien market ini, yang pertama active management ya, atau aktif investasi yang aktif ya. Kita secara aktif mencari, menggali, menganalisis, finding mispriced securities, mencari mana yang sebelum terjadi efisiensi market, saham atau securities mana yang harganya mispriced atau di bawah harga sebenarnya, harga wajarnya. Ya. Ketika kita hitung, ternyata pergerakannya itu nilainya masih di bawah harga wajar. Jadi kita cari yang itu, kita beli, kita investasi di situ. Yang kedua adalah dengan timing market atau melihat timing kapan kita harus beli. Nah, kira-kira nanti kalau 2 hari lagi bakal naik, jadi kita beli saham itu sekarang, gitu kan. Cari timingnya. Nah, ini kita aktif ya mencari untuk menghadapi efisien market. Yang kedua adalah pasif ya. Ada pasif aja lah, saya mau taruh duit, nggak perlu find undervalued securities, nggak perlu saham yang harganya di bawah wajar pada saat itu, pada hari itu. Nggak perlu lihat time. Nah, caranya gimana? Holding a highly diversified portfolio. Kita cari di awal
Portofolio yang terdiversifikasi. Jadi beberapa saham kita bentuk jadi portofolio, kira-kira itu yang terbaik menurut kita hold, kita tahan, kita pegang dulu selama jangka waktu tertentu. Udah ditungguin aja sampai misalkan kita mau naruh setahun, ya udah tunggu setahun. Bisa jadi nggak dilihat-lihat dulu, nggak dievaluasi portofolionya, bisa jadi itu pasif namanya. Lalu siapa aja players ya atau pemain di dalam pasar modal atau pasar saham atau pasar keuangan. Pertama ya pastinya business firm ya, perusahaan. Dia menjadi net borrowers, dia ngambil dana dari publik, dari investor. Yang kedua adalah household, adalah rumah tangga atau personal ya, dia net savers atau yang menyimpan dana. Yang ketiga adalah government ya, government bisa borrower, bisa jadi saver, dia bisa ngambil atau meminjam uang dari masyarakat, bisa juga menyimpan dana dari masyarakat. Lalu ada financial intermediaries ya, alias intermediasi keuangan atau lembaga keuangan yang ngumpulin dana dan menyalurkan lagi kepada pihak yang membutuhkan atau menjadi jembatan antara kebutuhan dan investasi. Misalkan dari masyarakat ke perusahaan atau dari perusahaan ke masyarakat atau masyarakat ke masyarakat atau perusahaan ke perusahaan. Contohnya apa? Perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, perbankan, perusahaan asuransi, kredit union, dan sekarang sih ada macam-macam ya yang startup kayak uangteman.com, ternakuang.com, pokoknya peer to peer ya, masyarakat ke masyarakat itu jadi intermediasi juga. Ya, oke, ini ada aktivitas perbankan, ada finansial krisis, dalam waktu tertentu itu ternyata pola krisis berulang ya. Ada dalam beberapa tahun, ada 2098, 2008, lalu ada sekarang krisis dari berbagai konflik atau pandemi yang terjadi ya. Oke, sementara itu dulu yang ingin saya sampaikan bahwa dalam lingkungan investasi ini ada beberapa pemain ya, ada masyarakat, ada investor individual, ada investor institusi, ada perusahaan ya, ada pemerintah dan ada lembaga intermediasi, misalkan bursa, kemudian dan segala institusi yang ada di dalam bursa, kemudian perbankan, kemudian perusahaan sekuritas atau perusahaan investasi, kemudian asuransi, kemudian sekarang ada berbagai lembaga yang menjadi perantara yang belum terakomodasi dalam buku ini, seperti misalkan Flip ya, transfer uang antar bank gratis gitu kan. Ada semirip kredit union, tapi kalau kredit union kan bayar, kalau Flip tuh promonya gratis. Kemudian ada juga lembaga crowdfunding. Kemudian ada juga peer to peer ya, peer to peer, aplikasi peer to peer itu sebenarnya fungsinya hampir sama dengan perbankan tapi direct ya, dari masyarakat langsung, dan dia bisa langsung salurkan kembali ya. Jadi itulah fungsi beberapa intermediary. Oke, jadi itu pemain ya, pemain di dalam pasar keuangan, pasar modal dan pasar saham, dan juga ingat bentuk-bentuknya tadi, bentuk-bentuk investasinya, kemudian dibedakan ya, dalam pasar keuangan, pasar modal itu yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan atau yang diinvestasikan adalah financial asset ya. Tapi di masyarakat ya, di lapisan bawah ada juga cryptocurrency ya, aset digital, finance, digital keuangan, yang itu diatur oleh suatu sistem namanya blockchain gitu. Itu sebagai alat pembayaran yang mungkin lebih di swasta atau di personal, di luar dari lingkaran sistem keuangan pemerintahan. Oke, mungkin itu dulu.
pembuka dari saya pertemuan pertama. Silahkan jika ada yang diskusi di pertemuan berikutnya atau di kolom komentar atau di chat room ya, di hybrid ya. Oke, semoga itu bisa membuka cakrawala awal teman-teman mengenai corporate finance, khususnya di lanjutan ini akan kita bahas mengenai banyak tentang investment ya. Jadi seperti dulu sering saya sampaikan bahwa dalam mata kuliah ini teman-teman pikirannya disetting, mindsetnya disetting, teman-teman berada dalam level manajerial perusahaan. Ya. Sudah tahu bagaimana bentuk organisasi perusahaan dan posisikan diri teman-teman sebagai manajerial keuangan perusahaan, bagian keuangan perusahaan. Tugasnya apa? Menganalisis data, memakai data keuangan, data laporan akuntansi, laporan keuangan, kemudian menjadikannya sebagai alat bantu membuat keputusan dan alat bantu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Oke, sampai di situ mudah-mudahan dipahami. Kalau yang belum paham ya semoga tidak cepat paham karena akan timbul nanti ketertarikan untuk bertanya, ketertarikan untuk berdiskusi, ketertarikan untuk mencari informasi ya. Boleh langsung diskusi dengan saya, boleh nyari googling, boleh nyari di buku, boleh nyari di jurnal. Oke, itu dulu untuk tugas nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera. Jangan lupa belajar, baca buku, dan update informasi-informasi terkini tentang keuangan perusahaan.